Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran PPKN dimulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa tenang dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Hari ini kita bakalan belajar mengenai PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, masih ingat kan nama ibu siapa? Ya benar, nama ibu Bu Andini. Kalian bisa panggil ibu Andini, bisa juga panggil Bu Dini ya. Nah, untuk pembelajaran PPKN kali ini kita akan membahas mengenai perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut mengenai perwujudan nilai Pancasila, kira-kira kalian tahu nggak sih apa ya lambang negara Indonesia? Ayo, masih ingat gak apa lambang negara kita? Nah, ini nih lambang negara kita, bener banget. Lambang negara kita itu adalah burung Garuda. Di dadanya ada apa? Iya, ada perisai yang menggambarkan 5 sila dari Pancasila. Kira-kira pasti ingat gak sih? Pancasila itu dilambangi dengan apa saja? Nah, di sini tuh ada clue-nya nih, ada yang bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Nah, kira-kira dari masing-masing lambang itu apa sih? Mewakili sila yang mana sih gitu kan? Nah, pertama itu ada bintang. Bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rantai itu menggambarkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pasti udah bisa nebak kan, pohon beringin itu mewakili sila yang keberapa sih? Iya, benar banget. Sila ketiga itu pohon beringin itu mewakili sila ketiga yang isinya Persatuan Indonesia. Kemudian kepala banteng mewakili sila keempat yang isinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir itu padi dan kapas melambangkan sila kelima yang isinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila itu tuh dibuat gak semata-mata ya dibikin aja gitu sebagai dasar negara. Gak gitu ya, Pancasila itu dibuat memang sebagai pedoman hidup sebagai bangsa Indonesia, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Seperti itu. Jadi, dalam berwarga negara maupun bermasyarakat, semestinya kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, kira-kira kalian pada tahu nggak nih arti dari Pancasila itu tuh apa? Kita bahas dulu ya, arti Pancasila. Pancasila itu dari bahasa Sanskerta yang artinya panca itu 5 dan sila itu asas. Jadi Pancasila adalah 5 sila, 5 dasar atau 5 asas, atau pula bisa disebut juga 5 prinsip. Nah, kemudian apa sih makna Pancasila? Nah, Pancasila itu yang tadi saya katakan, bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara merupakan hasil dari perjuangan pendiri bangsa. Jadi waktu bangsa Indonesia dan para pendiri negara kita itu menetapkan Pancasila sebagai dasar negara tidak mudah ya, apalagi di bawah tekanan Belanda dan Jepang pada saat itu. Kemudian dasar negara itu sendiri apa sih? Oke, di sini kita bakal bahas arti dasar negara. Nah, dasar ini artinya sikap hidup, pandangan hidup, dan sumber dari segala sumber hukum. Jadi, Pancasila itu adalah dasarnya nih, ibarat rumah, Pancasila itu adalah pondasinya. Kemudian apa sih manfaat adanya dasar negara? Nah, yang pertama, sebagai pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, agar memiliki tujuan yang lebih jelas dalam bernegara. Nah, maksudnya sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila itu harus tetap kita pegang teguh sebagai landasan dan juga biar kita tuh jelas gitu dalam bernegara tuh kayak gimana. Melalui dari Pancasila ini semuanya ditunjukkan dan juga diatur. Nah, kemudian di sini ada
Apa sih perwujudan nilai Pancasila? Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memang tidak diragukan lagi. Namun pada kenyataannya, perwujudan banyak sekali memakan pasang surut. Pasang surut gimana maksudnya? Nah, maksudnya waktu pas kita masih nerapin Pancasila tuh ya nggak serta-merta mudah dan semua masyarakat itu menerima tentang 5 asas atau 5 dasar kita ini. Banyak sekali orang-orang yang pro dan kontra atau menolak dan juga mendukung Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, untuk itu kita mau belajar mengenai pasang surut perwujudan Pancasila dari masa ke masa. Nah, ini tuh ada 4 masa. Yang pertama itu pada masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, seluruh rakyat bertekad untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Karena kan Indonesia udah lama banget tuh ya dijajah sama Belanda, kemudian Jepang, dan juga sempat dijajah juga sama Portugis di wilayah tertentu kan. Nah, di sini waktu awal kemerdekaan, rakyat itu bertekad untuk menentukan nasib bangsanya sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Nah, di sini Pancasila memegang memegang peran untuk bisa membantu rakyat Indonesia berdiri sendiri sebagai negara. Tapi pada saat penerapan itu, yang tadi saya bilang, ada yang mendukung, ada pula yang menolak. Jadi waktu awal kemerdekaan, muncul berbagai masalah dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi banyak orang-orang yang gak setuju kalau misalnya Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara dan mengakibatkan beberapa pemberontakan. Yang pertama, pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau biasa dikenal RMS. Dan yang keempat, perjuangan rakyat semesta atau Permesta. Dan juga ada lagi tuh pemberontakan yang lain seperti APRA, Angkatan Ratu Adil. Nah, di situ adalah mereka mempermasalahkan bahwa mereka pikir Pancasila itu nggak cocok dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Mereka maunya ideologi mereka yang menjadi dasar negara. Nah, setelah pada masa awal kemerdekaan, kita beralih ke masa Orde Lama. Nah, saat Orde Lama ini adalah saat pemerintahan Presiden Soekarno. Pas masa Presiden Soekarno ini menerapkan permulaan demokrasi terpimpin dengan tujuan menghilangkan separatis yang membuat negara tidak stabil. Nah, maksudnya di sini sengaja semua kepemimpinan ditujukan atau dipimpin oleh presiden langsung agar pemberontakan pada masa awal kemerdekaan tidak terulang kembali, tidak lagi ada orang yang memaksakan ideologinya untuk menjadi dasar negara Indonesia seperti itu. Tapi meskipun tujuan Soekarno itu baik, tapi mulailah muncul penyimpangan yang diterapkan, mulai dari penetapan TAP MPR bahwa Soekarno presiden seumur hidup, kemudian pembubaran DPR yang telah dipilih melalui pemilu, dan MPRS yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden langsung. Dan yang paling parah itu atau puncaknya terjadi saat ada pemberontakan PKI pada 30 September 1900. Maaf, salah tahun ya, harusnya 1965. Nah, ini juga biasa disebut G30S PKI, kita sebut gerakan ini. Kalian pasti tahu kan G30S PKI itu yang memakan banyak korban atau jenderal-jenderal yang ada di lubang buaya yang ada di Jakarta Timur. Nah, setelah Orde Lama masuk ke Orde Baru. Nah, Orde Baru ini itu menunjukkan bahwa mulai lengsernya Presiden Soekarno karena masalah G30S PKI ini. Karena Presiden Soekarno dianggap tidak mampu untuk memberantas para pelaku G30S PKI. Kemudian naiklah Panglima Soeharto menjadi presiden dan dia menerapkan demokrasi Pancasila. Pada dasarnya
Presiden Soeharto disambut baik sama masyarakat Indonesia karena dia ingin menerapkan demokrasi Pancasila, kemudian pembangunan nasional, Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun dapat terlaksana secara perlahan. Jadi Indonesia mulai memperbaiki infrastruktur yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Namun makin lambat laun muncullah keterbatasan dalam politik. Karena pada demokrasi Pancasila ini, kepemimpinan Soeharto bisa dikatakan sedikit otoriter. Dia mengatur bahwa hanya beberapa partai politik yang diakui seperti Golkar, kemudian Partai Indonesia atau PI, dan juga mulai membatasi kebebasan pers serta muncul beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti saat ada kejadian Sarina, kemudian ada kejadian mahasiswa Trisakti, seperti itu banyak. Kemudian juga karena kebebasan pers dilarang, jadi banyak orang-orang yang mengutarakan pendapatnya mengenai masalah kebijakan pemerintah kemudian ditangkap dan menghilang begitu saja. Nah, yang terakhir ini pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini kepemimpinan Soeharto sudah lengser saat ada krisis di 1998. Nah, pada masa reformasi ini udah gak ada lagi nih orang-orang yang memaksa perubahan mengenai ideologi Pancasila. Gak ada lagi yang memaksakan bahwa Pancasila tuh harus berubah menjadi kelompok A, kelompok B, ataupun kelompok C. Ya, rakyat Indonesia sudah bisa menerima bahwa ya Pancasila adalah ideologi negara kita. Tapi konflik yang terjadi itu lebih mengarah pada menuntut kebebasan dalam berbicara, kebebasan berorganisasi, kemudian berekspresi dan lain sebagainya. Nah, dari menuntut kebebasan itu mulailah konflik-konflik baru dari kebebasan, mulai dari pergaulan yang terlalu bebas, mulai dari kebebasan pergaulan, kebebasan berpendapat yang terlalu berlebihan, dan juga mulai luntur nih rasa kesatuan dan persatuan Indonesia, yang dimana mulai mementingkan individu masing-masing dibandingkan rasa kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, kayak gitu untuk perwujudan nilai Pancasila dari masa ke masa. Nah, coba ada berapa masa tuh? Ada yang pertama dari awal kemerdekaan, kedua dari masa Orde Lama, dan yang ketiga Orde Baru, dan yang terakhir masa reformasi. Nah, untuk itu ada tugas nih buat kalian. Nah, tugasnya itu adalah kita cari tahu nih masalah penerapan Pancasila yang sekarang lagi kita hadapin. Yang pertama dengan cara cari artikel atau berita mengenai bentuk kegiatan yang mencerminkan penerapan ataupun penyimpangan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian kalian simpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, di sini kita mencari tahu bahwa apa sih yang lagi happening atau yang lagi ramai dibicarakan mengenai penerapan Pancasila. Itu bisa misalnya ada penyimpangan dari apa, dari sila pertama atau kedua atau ketiga atau keempat ataupun kelima. Kalian cari tahu beritanya, tapi nggak harus penyimpangan ya, tapi penerapan juga bagus. Maksudnya kayak kegiatan yang mendukung dari nilai sila 1 sampai 5 itu apa aja. Kemudian kalian cari beritanya, kemudian screenshot beritanya, kemudian kalian simpulkan dengan bahasa kalian sendiri di buku tulis masing-masing. Dan yang kedua, cari tahu minimal 2 aksi pemberontakan pada awal kemerdekaan sampai dengan Orde Baru. Kemudian kalian ceritakan secara singkat. Nah, ini boleh di masa apa aja ya, pemberontakan di awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, maupun masa reformasi. Oke, segitu aja dari Ibu.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.